Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sebuah apresiasi sekaligus acungan jempol, bahkan 4 jempol, baik jempol tangan maupun jempol kaki untuk salah satu sutat sanjungan kaum Wahabi. Tiada lain tiada bukan, dia adalah Firanda Andirja. Mengapa kami ingin memberikan acungan jempol maupun apresiasi kepada Bapak Firanda Andirja? Karena pada kesempatan kali ini dia sudah sanggup untuk berkata jujur dan mengakui bahwa apa yang ia lakukan ataupun sutat-sutat Wahabi sebenarnya sama sekali tidak memiliki dasar, baik daripada ayat suci Al-Quran maupun daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meringkas waktu, mari kita simak terlebih dahulu video daripada Bapak Firanda Andirja, Sanjungan Kaum Wahabi. Berikut ini videonya, zoom! Mengadakan ceramah rutin setiap malam bulan Ramadan. Sebenarnya kalau menganggap itu suatu ibadah itu nggak boleh, karena nggak ada ibadah ceramah di bulan Ramadan, nggak ada. Tetapi itu hanyalah sekedar untuk memanfaatkan kondisi masyarakat yang lagi berkumpul. Sama seperti kita punya kajian Rabu malam tentang sirah Nabi. Itu juga nggak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita hanya sekedar menjadwalkan untuk memudahkan orang berkumpul. Ada yang bikin kajian setiap maghrib sampai isya. Juga nggak ada dalilnya bahwasanya Nabi selalu bikin kajian antara maghrib sampai isya. Ini hanya sekedar memudahkan karena orang-orang pulang dari kerja, mereka bisa ikut kajian maghrib sampai isya. Mantap, luar biasa sekali pengakuan ataupun kejujuran daripada Bapak Firanda Andirja, Sanjungan Kaum Wahabi ini. Dia mengakui bahwa rutinitas yang ia lakukan selama ini ternyata sama sekali tidak memiliki dalil, baik daripada ayat suci Al-Quran maupun daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ketika mendapat pertanyaan, ceramah ataupun kajian di setiap bulan Ramadan yang ia lakukan sendiri, bahkan ya katanya tidak ada dalil, tidak ada dasar dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia mengakui kebolehan hal tersebut. Tentu jawaban daripada Bapak Firanda Andirja ini sangat luar biasa sekali. Dia mengakui bahwa selama ini aktivitas ataupun rutinitas kaum Wahabi sebenarnya ada yang tidak memiliki dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita fikir, kalau kita telaah, kalau kita mengingat ungkapan-ungkapan daripada Wahabi, biasanya mereka itu kan selalu berteriak, semua amaliyah yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka amaliyah tersebut, tradisi tersebut, rutinitas tersebut adalah amalan bid'ah, sesat, neraka. Begitu biasanya teriakan kaum Wahabi. Namun kenapa ya ketika Wahabi sendiri pelakunya, mereka ternyata selalu mencari-cari alasan. Entah alasannya apalah, kalau melakukan kajian di setiap bulan suci Ramadan itu sebenarnya tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun hadis. Namun kita itu menyempatkan waktu ataupun mencari momen yang tepat untuk mengumpulkan masyarakat untuk ngaji. Itu dalihnya agar amaliyah yang mereka lakukan ataupun oleh sutat-sutat Wahabi tidak dianggap sebagai bid'ah. Itu cara mereka ngeles, teman-teman. Tetapi dalam konteks ataupun kasus yang sama, ketika itu dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, maka langsung disebut ataupun dituduh sebagai amalan bid'ah. Contoh, ahli sunnah wal jamaah ketika di setiap bulan maulid, mereka para ahli sunnah wal jamaah biasanya rutinitasnya adalah membaca sholawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, ataupun berceramah kepada masyarakat untuk membuat masyarakat ingat kepada Nabi Muhammad, meniru sikap ataupun sifat Nabi Muhammad. Kebetulan kajian yang dilakukan oleh para ahli sunnah wal jamaah tentang sifat Nabi, sikap Nabi, perjuangan Nabi, bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, itu ditentukan waktunya ataupun diletakkan waktunya pada bulan maulid. Untuk apa? Karena itu momen, mumpung biasanya masyarakat itu ingat kepada Nabi, mudah diajak ingat kepada Nabi pada waktu bulan maulid. Lah,
Ini kan podo, ini kan sama. Cuma namanya aja disebut maulidan. Mengapa disebut maulidan? Karena orang Indonesia itu, utamanya orang Jawa biasanya ya, masyarakat itu memberi nama sebuah aktivitas ataupun rutinitas dihubung-hubungkan dengan nama harinya atau waktunya. Contoh, ketika kita melakukan kajian rutin pada waktu Kamis, biasanya disebut Kamisan. Atau ketika kita sering melakukan kajian ataupun sholawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, berceramah kepada masyarakat agar ingat Nabi, yang kebetulan waktunya itu ditaruh ataupun diletakkan dan dirutinkan pada setiap bulan Maulid, maka disebutlah maulidan. Bagi orang yang mampu berpikir, ini pasti akan ngerti, pasti akan paham. Lalu apa bedanya dengan Bapak Firanda? Apa bedanya dengan para Ustadz Wahabi yang setiap bulan Ramadan tiba melakukan kajian? Nah, ditentukan waktunya itu di setiap bulan Ramadan. Lalu apa bedanya? Namun kenapa kok beda hukum? Kalau Wahabi menentukan waktu, maka tidak bid'ah. Ini kan licik. Tetapi sekali lagi ya alhamdulillah, kalau Bapak Firanda Andirja sudah mulai mau mengakui bahwa rutinitas yang ia lakukan ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada hadis Nabi, tidak ada ayat yang mendukungnya. Tetapi apa? Ngelesnya di bagaimana? Dalihnya mereka ini kan cuma mencari momen. Ya bodoh dengan ahli sunnah wal jamaah, mencari momen tepat untuk mengajak masyarakat ingat kepada Nabi. Oleh sebab itu saran kami, jangan licik dalam menghukumi sesuatu. Kasusnya sama, problemnya sama, konteksnya sama, lalu mengapa hukumnya menjadi tidak sama? Ini kan ngeri hukum seperti ini ya. Kalau kelompoknya sendiri pelakunya, maka tidak bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah langsung itu tanpa berpikir, bid'ah, sesat, neraka, karena Nabi tidak melakukan. Wow, giliran kelompoknya sendiri, ternyata dalilnya sudah bukan karena Nabi tidak melakukan atau tidak ada hadisnya ataupun tidak ada Al-Qur'annya bukan itu sudah yang jadi masalah, tetapi mencari alasan supaya apa? Supaya jemaahnya itu tidak nuduh bid'ah. Ya Allah, lucu sekali teman-teman, sangat lucu sekali. Tapi mending masih kalau sudah mau mengakui bahwa apapun yang tidak pernah terjadi, apapun yang tidak dilakukan Nabi, bukan berarti semuanya sesat, bukan berarti nanti pasti itu sudah bid'ah sesat. Kan sudah begitu sebenarnya ceramahnya Firanda ini. Arahnya kan ke sana. Meskipun mau tidak diakui ya tetap begitu teman-teman. Artinya apa-apa yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu sesat. Belum tentu. Tapi sudah mendingan daripada Firanda Andirja ngomong begini. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Macam mana pula lah kau Firanda Andirja kaum Wahabi? Macam mana pula lah kau? Kau jangan sok-sokan mengerti ataupun faham tentang maksud daripada Imam An-Nawawi, maksud daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, maksud daripada Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah tentang masalah bid'ah hasanah. Bukan seperti itu yang dimaksud bid'ah hasanah versi Syafi'iyah. Gak seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Firanda ini. Firanda ini jelas memframing teman-teman. Dia itu mau memahami konsep daripada bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'iyah sesuai seleranya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin Firanda Andirja ini mengatakan yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam Asy-Syafi'i ataupun oleh ulama-ulama Syafi'iyah yaitu bid'ah masalah sarana, bukan ritual ibadah. Ya Allah, piye krek?
jelas-jelas Imam Asy-Syafi'i mengatakan ataupun ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan kita ketika kita sedang ziarah ke kuburan, kita itu dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kita dianjurkan oleh Imam An-Nawawi ataupun ulama-ulama Syafi'iyah agar kita ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Yang mana kita tahu sutat-sutat Wahabi itu melarang, menentang keras ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal ulama-ulama salaf seperti Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hambal ataupun ulama-ulama yang lain menganjurkan kita agar kita ngaji Al-Quran di sisi kuburan ketika sedang ziarah. Dan itu jelas ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Apakah itu sarana, Firanda? Saya nanya dulu ya. Ngerti sarana atau ritual ibadah atau tidak sih Firanda ini? Pierre. Kemudian Imam An-Nawawi ataupun ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya menganjurkan umat Islam agar kita melafadzkan niat. Pertanyaannya, melafadzkan niat itu sarana atau bukan? Zikir dengan menggunakan tasbih. Tasbih itu sarana atau bukan? Sarana kan? Lalu kalau memang tasbih itu sarana bukan ritual ibadah, kenapa sutat-sutat Wahabi banyak yang menuduh zikir menggunakan biji tasbih itu bid'ah, bahkan ada yang menyatakan menyerupai orang kafir? Mereka ini, para Wahabi ini sebenarnya mengerti sarana atau tidak? Kalau mereka memang mengakui bolehnya sarana, kenapa tasbih, zikir menggunakan tasbih juga disebut, juga dituduh oleh para Wahabi sebagai amalan bid'ah? Mereka ini membingungkan teman-teman. Doktrin apalagi yang mau disampaikan oleh Firanda ini ya? Sampai-sampai berani memanipulasi, berani sekali menyelewengkan maksud daripada Imam Asy-Syafi'i ataupun ulama Syafi'iyah tentang adanya bid'ah hasanah, bahwasanya bid'ah hasanah dalam versi mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun ulama Syafi'iyah bukan hanya sekedar sarana, melainkan juga ada ibadah di sana. Ngaji Quran di sisi kubur itu jelas ibadah, Firanda. Piye kon? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah cara doktrin para sutat Wahabi itu. Mereka itu selalu memahami, menafsiri ucapan-ucapan ulama dengan selera mereka sendiri. Bahkan terkadang mereka berani melakukan kedustaan, kebohongan atas nama para ulama hanya untuk menuduh bid'ah. Ya contohnya Firanda ini. Firanda ini juga pernah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi. Tentang apa? Tentang masalah melafadzkan niat. Ya Allah, Firanda, ayolah kalau Anda tidak ngerti, kalau Anda tidak faham tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak faham, tidak ngerti tentang isi kitab ulama-ulama Syafi'iyah, mending meneng cangkem elek.